Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang hanya kepadanya kita mohon pertolongan dan mohon ampunan. Kita berlindung pada Allah dari segala kejahatan dan keburukan amalan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkan. Dan barang siapa yang tersesat dari jalan sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama berkumpul di dalam majelis taklim yang insya Allah diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pada hari ini kita semua dalam kondisi sehat, dan pada hari ini kita akan bersama-sama untuk melingkar iman, mengkaji ilmu terkait dengan detik-detik wafatnya Rasulullah sebagai junjungan kita dan yang akan memberikan syafaat kepada kita di akhir zaman. Sudah hadir di antara kita Bapak Ustadz Roni Abdul Fattah yang akan memberikan materi, dan juga telah hadir di tengah kita Bapak Rustam, Direktur Utama dari Halifatur. Dan untuk ini kita akan awali ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Bagi yang sedang memegang Al-Qur'an, baik yang mushaf atau yang digital, silahkan dibuka surat Ali Imran ayat 141 sampai 148. Kita akan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلِيُمَحِّصَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ فَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا
بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar? Dan kamu benar-benar mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya? Maka sekarang kamu sungguh telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya, barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan tidak lain ucapan mereka hanyalah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah khair Pak Mu. Semoga limpahan rahmat dan pahala selalu tercurah pada Pak Mu yang membacakan dan juga kita semua yang mendengarkan pembacaan ayat suci Quran. Salawat serta salam kita panjatkan senantiasa selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, para sahabat dan juga kita umatnya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, kami alumni Haji Khalifah tahun 2015 mengadakan kajian rutin setiap bulan, dan pada hari ini kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz Roni Abdul Fattah yang akan menceritakan terkait dengan detik-detik wafatnya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum kita masuk ke dalam kajian, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Pak Rustam, dari Direktur Utama Khalifatur. Mangga Pak Rustam, kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ustadz Roni dan Bu Ande, serta teman-teman alumni Haji 2015 yang istiqomah menyelenggarakan taklim seperti ini 1 bulan sekali. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak dan Ibu sekalian, pada sore hari ini perkenankan saya memberikan beberapa penjelasan karena banyak yang japri dan di chatroom pun ada yang bertanya tentang perkembangan umroh. Jadi beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah kemarin, Menteri Luar Negeri sudah melobi KBSA, Kedutaan Besar Arab Saudi, agar Indonesia, jamaah dari Indonesia diperbolehkan umroh. Jadi sebelumnya jamaah Indonesia belum diperkenankan. Jadi umroh sudah dibuka sejak tanggal 1 Muharram atau bertepatan dengan 9 Agustus 2021, kecuali untuk 11 negara. Salah satunya Indonesia. Beberapa bulan kemudian dikurangi menjadi 9 negara. Indonesia masih masuk negara yang tidak diperkenankan jamaahnya melaksanakan ibadah umroh. Jadi atas desakan para penyelenggara haji dan umroh yang tergabung dalam berbagai asosiasi haji dan umroh, pemerintah akhirnya melakukan lobby karena perkara umroh mungkin diubah oleh sekedar penyelenggara atau asosiasi penyelenggara, karena itu harus mengangkut kebijakan antar negara. Jadi kami dapat kabar gembira kemarin bahwa Ibu Menteri Retno sudah berhasil melobi agar dibuka umroh untuk jamaah Indonesia. Namun masih ada beberapa hal yang menjadi kendala, antara lain belum dibolehkannya penerbangan dari Indonesia menuju ke Saudi. Ini otoritasnya ada berbeda, tidak ada di Kementerian Haji Arab Saudi, tapi ada di GAKA. GAKA itu Airport Authority dari pemerintah Arab Saudi. Jadi kalau GAKA bisa saja memban atau menahan penerbangan dari berbagai negara. Nah, itu belum dicabut, itu kendala. Mudah-mudahan Menteri Perhubungan bisa melobi pihak Arab Saudi mengenai ini. Yang kedua juga soal vaksin. Walaupun Duta Besar sudah menyampaikan bahwa vaksin Sinovac dan Sinopharm diterima di Arab Saudi, tetapi implementasinya masih belum. Jadi tetap saja diharuskan untuk di booster. Namun sampai sekarang booster belum ada, karena baru diperuntukkan untuk tenaga kesehatan dan TNI Polri saja. Itu persoalan-persoalan yang kami hadapi. Mohon doanya agar lobby-lobby yang dilakukan dikoordinir oleh Menteri Luar Negeri bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama bisa segera menghasilkan kondisi-kondisi yang meringankan bagi para calon tamu Allah dari Indonesia yang akan menunaikan ibadah umrah. Jadi perkembangannya seperti itu. Estimasi kami kalau proses negosiasi ini berjalan dengan lancar,
di mana beberapa hambatan tadi bisa dihilangkan. Insya Allah bulan November sudah bisa orang Indonesia sudah bisa melaksanakan ibadah umroh. Khalifah sendiri sudah mempersiapkan diri sejak Agustus sebetulnya, karena kami sudah punya mitra di Saudi yang bisa mengeluarkan visa. Jadi visa sudah siap, maksud saya mekanisme visa, kemudian juga nanti bookingan juga sudah punya, karena kami punya deposit banyak di penerbangan akibat tertundanya penerbangan di bulan Maret 2020 lalu. Ya. Bahkan hotel pun kami masih punya dana di hotel, jadi insya Allah dalam minggu-minggu ini Khalifah akan mengeluarkan harga definitif mengenai keberangkatan umroh. Baik bagi mereka yang tertunda keberangkatannya di bulan Maret 2020 maupun mereka yang akan berangkat umroh. Jadi secara garis besar perlu saya sampaikan bahwa pada saat keberangkatan harus sudah divaksin. Sementara ini ya SOP-nya dan karena Sinovac dan Sinopharm tidak termasuk dari 4 vaksin yang diakui oleh pemerintah Arab Saudi, maka harus dibooster. Dibooster oleh 4 vaksin yang mereka akui. Johnson & Johnson, AstraZeneca, Moderna, sama Pfizer. Jadi salah satu dari vaksin ini. Kami pengurus asosiasi sudah berkomunikasi dengan Menteri Kesehatan. Beliau akan membantu. Jika seandainya tetap harus booster, maka akan diusahakan oleh Kementerian Kesehatan menyediakan booster Moderna untuk calon jamaah umroh, tapi berbayar. Karena yang gratis itu masih diprioritaskan untuk tenaga kesehatan maupun TNI dan Polri. Jadi ada skala prioritas. Jadi lebih tepatnya kita titip beli kepada Kementerian Kesehatan untuk jamaah calon jamaah umroh, dan harganya pun tidak terlalu mahal, sekitar $7 per sekali vaksin. Yang berikutnya kita harus tes PCR 2 kali 24 jam sebelum terbang. Mendarat di Saudi harus tes PCR lagi. Jika seandainya negatif, maka kita akan dikasih jadwal untuk melaksanakan ibadah umroh. Nanti ada jadwal-jadwal untuk ke masjid. Apabila ternyata positif, maka harus isoman di hotel. Isoman di hotel. Tapi kalau positif bergejala, maka harus dibawa ke rumah sakit. Itu SOP-nya sampai di sana. Pulang ke tanah air, sebelum pulang dites PCR di Saudi. Mendarat di Indonesia, semua sebetulnya berlaku untuk semua kedatangan dari negara manapun, maka harus tes PCR lagi di bandara dan karantina 8 hari. Hotelnya ditanggung masing-masing. Informasi yang diberikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri kemarin bahwa karantina di dalam negeri akan dikurangi menjadi 5 hari, karena 8 hari itu aksesnya juga panjang. Semewah apapun pilihan kita terhadap hotel untuk karantina, tetap saja membosankan karena tidak bisa kemana-mana. Ya. Bahkan makanan pun dijatah, disimpan di depan pintu. Ya. Dan jika positif, maka harus masuk ke Wisma Atlet. Itu kondisinya, mudah-mudahan SOP-nya segera keluar dan tidak memberatkan calon jamaah. Itu satu. Yang kedua juga soal karantina ini usulan dari Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh maupun ASITA, Asosiasi Biro Perjalanan Wisata, agar karantina ini dicabut tetapi disesuaikan dengan zona. Artinya ada negara yang pandeminya tinggi, maka bila perlu di-ban, gitu loh. Tidak boleh masuk dari negara yang bersangkutan. Seperti halnya Saudi juga memberlakukan untuk kita, gitu, tapi tidak berlaku untuk negara-negara lain. Itu usulan dari kami, mudah-mudahan itu bisa diterima. Jadi kalau dari Saudi karena pandeminya sudah rendah, maka tidak usah ada karantina, cukup tes PCR saja. Itu usulan kita. Ya. Terus, tapi bisa saja nanti negara lain di-ban, mungkin karena Singapura lagi tinggi, maka Singapura di-ban, dikarantinakan dulu 5 hari dan seterusnya. Saya kira itu penjelasannya. Mohon doa dari Bapak dan Ibu sekalian agar umroh
bagi kita jamaah Indonesia dapat segera dibuka, diperbolehkan dengan SOP dan ketentuan yang tidak memberatkan. Saya kira itu Bu Ande, mohon maaf waktunya saya manfaatkan untuk menjelaskan karena begitu banyak pertanyaan baik japri maupun langsung ke teman-teman di kantor. Saya kira itu Bu Ande, terima kasih. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rustam atas penjelasannya. Jadi kemungkinan kalau misalnya kita bisa umroh ini waktunya cukup lama ya Pak Rustam ya, kemungkinan ya karena ada karantina minimal di negara kita pada saat kita pulang ya Pak ya. Kalau untuk di sana berarti hanya PCR ya. Ini idealnya sih kurang lebih 15 hari ya. Sekarang tidak mungkin lagi 9 hari karena 10 hari itu karena nunggu hasil tes PCR ketika kedatangan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kemudian juga untuk melaksanakan umrohnya tawaf sa'i dan tahallul itu dijadwal. Kalau bahkan orang lokal, orang yang tinggal di Saudi yang punya izin tinggal maupun warga negara itu mereka harus daftar pakai aplikasi namanya Itamarna. Kalau kita orang asing yang datang dari luar Saudi itu sudah didaftarkan oleh provider visa di sana, oleh muasasah. Jadi begitu kita dapat visa kita sudah punya jadwal. Nah, kalau yang lokal itu nunggunya kurang lebih 1 bulan. Jadi Bu Ande pasti hafal Hudori ya. Kalau Hudori mau umroh, karena sekarang sih udah pulang ya. Terakhir Soleh pulang dulu bulan lalu. Nah, Soleh atau Hudori yang punya izin tinggal di Saudi, ketika mau umroh, dia harus download aplikasi namanya Itamarna. Ada 3 aplikasi yang saya hafal Itamarna. Nah, lewat Itamarna, itu antriannya orang yang tinggal di sana 1 bulan. Di bulan tertentu kemarin sempat 2 bulan. Jadi, tapi kalau kita yang dari luar Saudi itu sudah 1 paket pendaftaran lewat aplikasinya dengan visa. Seperti itu, Bu Ande. Ya. Oke, ya terima kasih Pak Rustam. Mudah-mudahan secepatnya bisa normal lagi ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Supaya kita bisa segera kembali ke tanah suci dan bisa hadir di mengunjungi makam Rasulullah ya. Iya, lagi. Iya. Pak Mo lebih sibuk lagi. Sekarang kan belum terlalu sibuk. Iya. Pak Mo, Mas Deha. Ya. Ya, terima kasih Pak Rustam. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke acara inti penyampaian materi detik-detik wafatnya Rasulullah yang akan disampaikan oleh Ustadz Roni Abdul Fattah MA, pendiri dan pimpinan Ponpes Darul Iman, anggota Ikatan Ulama dan Dai Asia Tenggara, serta pemerhati dan pengkaji sejarah peradaban Islam. Nanti Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat, dan misalnya nanti kalau ada waktu bisa langsung raise hand, kita akan atur lalu lintas pertanyaan, dan kita akan akhiri dengan doa sebelum kita tutup pengajian hari ini. Mangga untuk mempersiapkan waktu kami persilakan Pak Ustadz untuk bisa menyampaikan materinya. Mangga tafadhol Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah an-nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Haji Rustam sebagai Direktur Khalifah Tour, dan juga Pak Haji Muh, sahabat saya,
Sudah lama tidak berjumpa Pak Haji Muh ya, Masya Allah. Dan Terima juga kasih Ustaz. Bapak Ibu para alumni Haji Angkatan 2015. Ini Haji Bodor. Masya Allah. Pak Haji Kuku, Pak Yoga, dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, alhamdulillah dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah sore hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di kajian dengan tema detik-detik wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan materi yang kita akan bahas pada sore hari ini menjadi pengingat bahwa siapapun di antara kita sebagai manusia pasti akan kembali kepada Allah, pasti akan mati. Rasulullah saja manusia terbaik sama mengalami kematian. Apalagi kita manusia biasa. Mudah-mudahan kajian kita pada sore hari ini semakin menambah kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan semoga kita semua semakin bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan kematian kita. Dan semoga ini semua menjadi amal saleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, saya ingin mengawali dengan menyampaikan beberapa ayat Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang kematian dan secara khusus tentang Rasulullah. Ayat Al-Quran tentang Rasulullah. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga akan berjumpa dengan kematian pada waktunya. Yang pertama, saya ingin menyampaikan dalil secara umum. Di antaranya di surat Ali Imran, ayat yang ke-185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa pasti akan berjumpa dengan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat saja akan disempurnakannya pahala-pahala dari amal-amal yang kita kerjakan di dunia ini. Jadi kita akan menyaksikan balasan dari Allah akan amal-amal yang kita kerjakan di dunia ini. Di akhirat nanti kita akan mendapatinya. Faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh dia termasuk orang yang beruntung. Hadirin sekalian, ada beberapa ayat yang khusus yang membahas tentang bahwa Nabi akan wafat. Yang pertama, sebagaimana tadi dibacakan oleh Ustadz Mu, itu surat Ali Imran, ayat yang ke-144. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi
falan yadurullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Allah Jalla wa'ala berfirman di ayat yang mulia ini, dan Muhammad hanyalah seorang Rasul. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Jadi Muhammad itu hanya seorang Rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelumnya telah berlalu juga beberapa Rasul. Afa immata, apabila jika ia wafat, au qutila atau dibunuh, in qalabtum ala aqabikum, apakah kamu akan berbalik ke belakang, kamu akan murtad. Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, ayat yang mulia ini menegaskan kepada kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan meninggal dunia pada waktunya. Ini ayat yang nanti dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq tatkala Nabi wafat, ketika sahabat belum bisa menerima kenyataan ini. Ketika Abu Bakar tampil dan membacakan ayat yang mulia ini, maka pahamlah, sadarlah mereka semua bahwa memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, telah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di ayat yang lain, surat Al-Anbiya di ayat yang ke-34, faqala ta'ala, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda, dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum engkau, wahai Muhammad. Gak ada yang abadi. Ya, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda, dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau, wahai Muhammad. Afa imitta fahumul khalidun, maka jika engkau saja wafat, apakah mereka akan kekal? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan meninggal dunia, akan mati. Jadi Allah Jalla wa'ala menegaskan tidak ada manusia yang hidupnya kekal, yang abadi, tidak ada. Semua manusia pasti akan mati. Bahkan Nabi yang mulia saja sebaik-baik manusia disebutkan di sini juga sama akan meninggal dunia. Rasulullah saya akan meninggal dunia gitu. Nah, kemudian di ayat berikutnya surat Az-Zumar di ayat yang ke-30, Allah Jalla wa'ala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguhnya engkau, wahai Muhammad, akan mati dan mereka juga akan mati. Artinya apa? Engkau akan mati dan semua manusia akan mati pada waktunya. Pasti itu. Dan antara satu dengan yang lain berbeda-beda. Berbeda-beda jatah umurnya di dunia ini. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguh engkau akan mati dan mereka juga akan mati. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, kita awali dengan menyampaikan bahwasannya ketika turun surat An-Nasr, surat An-Nasr ayat 1-3, ayat ini turun di pertengahan hari Tasyrik ketika Nabi Haji Wada. Nabi Haji Wada. Ini turun ayat yang mulia ini, surat yang mulia ini. Yang mana kita akan memahami nanti bagaimana komentar para sahabat yang mulia tentang ayat yang mulia ini, bahwa ini isyarat dekatnya wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath."
Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nas, dan engkau melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong masuk agama Allah, masuk agama Islam. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbik, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan mohonlah ampunan kepadanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya dialah Allah yang Maha penerima taubat. Hadirin sekalian, ayat yang mulia ini turun kepada Nabi yang mulia ketika Nabi sedang melaksanakan ibadah haji. Jadi ibadah haji itu, ini isyarat ya, ibadah haji itu setiap tahun dilaksanakan. Ya, hanya nanti di haji wada ini Nabi yang mulia melarang orang-orang musyrik beribadah haji. Jadi di haji wada ini yang melaksanakan ibadah haji hanyalah orang-orang Islam. Karena dulu orang-orang musyrik pun beribadah haji juga. Hanya mereka syirik kepada Allah. Nah, maka di haji wada ini Nabi yang mulia menyampaikan agar muslimin mengirimkan utusannya untuk berangkat melaksanakan ibadah haji yang jumlahnya kurang lebih 124.000 para sahabat Nabi yang mulia. Nah, hadirin sekalian, ketika Nabi melaksanakan ibadah haji wada inilah turun surat yang mulia ini, dan nanti para sahabat memberikan komentar tentang surat ini. Kalau Nabi tentu sangat paham sekali, ini merupakan isyarat tugas beliau sudah berakhir, sudah akan berakhir di dunia ini. Ya, nah, kita lihat yang pertama, ini firasat Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah radhiyallahu anha, putri beliau tercinta, menyampaikan, kata Fatimah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membisikkan ya kepadanya terkait kedatangan Jibril 2 kali untuk menyimak Al-Quran pada Ramadan tahun 10 Hijriah. Beliau menyampaikan, aku merasa itu pertanda dekatnya ajalku, kata Nabi. Nabi menyampaikan kepada Fatimah, putrinya, kata Nabi yang mulia, aku merasa itu pertanda dekatnya ajalku. Kan biasanya itu Nabi yang mulia tadarus Al-Quran disimak oleh Jibril sekali saja khatamnya. Tetapi di waktu itu tahun 10 Ramadan ya terakhir, Nabi itu 2 kali. Ya, 2 kali khatam. Jibril datang 2 kali menyimak bacaan Al-Quran. Nah, kata Nabi yang mulia pada Fatimah, aku merasa itu pertanda dekatnya ajalku. Ini ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, kemudian ada pernyataan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyampaikan khutbah di Haji Wada. Khutbah di Haji Wada. Ada kalimat yang menarik dari beliau ini. Kata beliau, sesungguhnya aku tidak mengetahui lagi la'alli la'alqakum ba'da ami hadza. Barangkali aku tidak akan berjumpa lagi dengan kalian setelah tahun ini. Ini kalimat Nabi Haji Wada. Ini la adri la'alli la'alqakum ba'da ami hadza. Aku tidak tahu, kata Nabi, barangkali aku tidak akan pernah berjumpa lagi dengan kalian setelah tahun ini.
Nah ini isyarat, ini firasat dari Nabi yang mulia. Para sahabat memahami itu. Kalimat Nabi, la'alli la'alqakum ba'da ami hadza, barangkali aku tidak akan bertemu dengan kalian setelah tahun ini. Itu firasat Nabi yang oleh sahabat disampaikan, ini isyarat bahwa Nabi sudah dekat ajalnya. Hadirin sekalian, di awal bulan Safar, tahun 11 Hijriah, beliau pergi menuju Jabal Uhud. Beliau mengungkapkan ungkapan perpisahan. Beliau melakukan sholat untuk para syuhada. Beliau menyampaikan beberapa kalimat. Nah, jadi waktu itu beliau minta ditemani oleh ini pembantu beliau, budak yang Nabi merdekakan, namanya Abu Muwaihibah. Kata beliau, sesungguhnya aku disuruh untuk memohonkan ampunan bagi mereka yang dikubur di Baqi. Maka ikutlah engkau bersamaku. Nah, jadi Nabi itu setelah pulang dari Haji Wada, Nabi tidak banyak aktivitas yang dalam artian aktivitas yang besar sebagaimana sebelumnya gitu. Sepulang dari Haji Wada, Nabi itu benar-benar mempersiapkan, ya, mempersiapkan perjumpaan dengan Allah lewat kematiannya. Nabi mempersiapkan perjumpaan dengan Allah lewat kematiannya. Nah, setibanya di Baqi, Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Kata Nabi, salam sejahtera bagi kalian, wahai para penghuni kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar, ya ahlal kubur. Sungguh keadaan kalian lebih menyenangkan daripada keadaan manusia yang masih hidup. Fitnah-fitnah telah mendekat seperti gelap malam yang kian pekat, saling susul menyusul. Gelombang yang datang belakangan lebih hebat dari yang sebelumnya. Nabi menyampaikan kalimat-kalimat ini, hadirin sekalian. Ya, bisa dipahami bahwasannya orang yang sudah meninggal dunia, mereka selamat dari fitnah. Kalau mereka orang yang beriman kan, yang sudah meninggal orang beriman menikmati nikmat kubur dan menanti dari kebangkitan. Tetapi kita yang masih hidup belum tentu selamat dari fitnah gitu. Ya, orang-orang sudah mendahului kita yang wafat di husnul khatimah, orang-orang yang ahli khair, orang-orang yang ahli kebaikan. Mereka sudah berada dalam kondisi yang menyenangkan, kata Nabi. Daripada kita yang masih hidup. Kita ini belum tentu selamat dari fitnah. Maka Nabi menyampaikan, ini fitnah akan datang. Ya seperti gelap malam yang kian pekat saling susul menyusul, gelombang yang datang belakangan lebih hebat dari yang sebelumnya. Memang benar fitnah demi fitnah makin kesini makin dahsyat sekali. Selanjutnya kalimatnya adalah Nabi yang mulia berkata kepada Abu Muwaihibah, ya Aba Muwaihibah, wahai Abu Muwaihibah, sesungguhnya aku telah ditawarkan mendapatkan kunci-kunci pundi-pundi kenikmatan dunia dan hidup selamanya, lalu meninggal dan masuk surga. Aku ditawarkan untuk memilih itu atau memilih langsung berjumpa dengan Tuhanku Allah. Maka aku, kata Abu Muwaihibah, menyela. Fidaka aba wa ummi, fidaka anta aba wa ummi ya Rasulullah.
biar ayah dan ibuku menjadi tebusanmu. Ya Rasulullah, pilihlah kunci-kunci pundi-pundi kenikmatan dunia itu dan hidup selamanya, lalu meninggal dan masuk surga. Nah, jadi ini merupakan khosais bagi para nabi dan rasul. Kalau kita mengkaji sirah nabawiyah, Bapak Ibu, ada khosais. Apa itu? Setiap nabi dan rasul diberikan pilihan. Tatkala didatangi para malaikat, malaikat maut maksudnya, diberi pilihan. Apakah masih ingin menikmati dunia sampai batas yang tertentu, atau ingin segera kembali kepada Allah? Ini khasais. Khasais ini khusus diberikan hanya kepada para nabi dan rasul. Setiap didatangi malaikat maut, sebagaimana takdirnya habis umurnya, itu didatangi dulu. Apakah engkau masih ingin di dunia ini? Terserah. Sampai pada waktu sudah cukup menikmati dunia, kemudian tinggal lapor kepada Allah, ingin segera kembali kepada Allah lewat kematian, atau ya sebagaimana jatah umurnya takdirnya. Ini khasais. Namanya khasais Rasul. Nah, jadi Nabi itu menceritakan bahwa aku diberi pilihan, kata Nabi, 2 pilihan. Ya. Ditawarkan mendapatkan kunci-kunci pundi-pundi kenikmatan hidup dan hidup selamanya di dunia. Hidup maksudnya bukan kekal, tapi tambahan usia gitu. Lalu meninggal dan masuk surga, atau aku ditawarkan untuk memilih itu, atau memilih langsung sekarang juga kembali kepada Allah. Nah, tentu Abu Muwaihibah sebagai seorang sahabat, pembantu Nabi, menyampaikan, ya Rasulullah, ya pilihlah kunci-kunci pundi-pundi kenikmatan dunia itu dan hidup. Menikmati itu, lalu nanti meninggal dan masuk surga. Pilihan yang logis sebagai seorang manusia begitu ya. Tetapi Nabi yang mulia menjawab, wallahi, demi Allah tidak, ya Aba Muwaihibah. Demi Allah tidak, wahai Abu Muwaihibah, aku telah memilih untuk langsung berjumpa dengan Tuhanku. Aku sudah rindu ingin kembali kepada Allah. Aku sudah tidak ingin di dunia lagi. Aku ingin segera kembali kepada Allah. Aku sudah ingin segera kembali kepada Allah. Ini ada di kitab Dalailun Nubuwah karya Imam Al-Baihaqi. Dan Nabi, aku ingin segera kembali kepada Allah. Aku sudah rindu kepada Allah. Allahu Akbar. Hadirin sekalian, maka Nabi yang mulia diuji dengan sakit, yang mana sakit ini menghantarkan kepada wafatnya. Kapan permulaan sakit? Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam sakit selama 10 hari. Mulai hari Sabtu pada giliran Aisyah. Dan berakhir pada hari Senin juga pada giliran Aisyah. Ya. Jadi kan begini ya Bapak sekalian, Nabi itu istrinya kan 9 ya. Lebih dari 1, 9 Nabi. Nah, jadi Nabi itu mulai sakit pada giliran Aisyah. Hari Sabtu. Pasti Nabi tiap hari menggilir istrinya. Ini kan kewajiban yang harus dilakukan bagi siapapun yang beristri lebih dari 1. Ya. Jadi kalau start hari Sabtu, Ahad, ini Sabtu di rumah Aisyah. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya. Ketemu Sabtu. 8. Ahad 9. Nah, hari ke-10 itu giliran Aisyah di hari Senin. Itu wafat Nabi di giliran Aisyah. Jadi Nabi wafat di hari Senin. Nah, Nabi sakit itu 10 hari. Ketika permulaannya itu ketika hari Sabtu giliran Aisyah dan berakhir pada hari Senin juga. Sakit biasa. Ya. Nah, kemudian sakit Nabi yang mulia semakin berat pada giliran Maimunah. Ya. Pada giliran Maimunah.
Maka beliau pun minta izin kepada istri-istrinya agar dirawat di rumah Aisyah. Allahu Akbar. Ini manusia mulia, ya. Rasulullah itu padahal beliau seorang Nabi dan Rasul, tapi beliau paham sekali. Itu haknya para istri-istrinya. Beliau minta izin kepada istri-istrinya, ya. Apa maksudnya minta izin? Untuk dirawat di rumah Aisyah. Apa hikmahnya nanti? Hikmahnya adalah bahwasannya rumah Aisyah itu nempel dengan Masjid Nabawi. Dan tidaklah setiap Nabi dan Rasul meninggal kecuali dimakamkan di tempat wafatnya. Itu begitu. Jadi para Nabi dan Rasul itu dimakamkan di tempat wafatnya. Gitu. Karena Nabi yang mulia meninggal di kamar Aisyah, maka dimakamkan di sana yang sekarang di area Masjid Nabawi. Seperti itu. Nah jadi Nabi yang mulia itu sakitnya mulai parah, mulai berat itu pada giliran Maimunah, tapi belum minta izin kepada istri-istrinya agar dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Diceritakan waktu itu bahwasannya Nabi yang mulia berkata, ya, di mana giliranku besok? Di mana giliranku besok? Semua paham. Nabi itu ingin di rumah Aisyah. Nah, kemudian beliau dipapah, diapit oleh Al-Fadl bin Al-Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Sedangkan kepala beliau diikat dengan kain dan beliau melangkahkan kedua kakinya hingga memasuki bilik Aisyah. Dan beliau menghabiskan di kamar Aisyah hingga detik-detik kehidupannya. Jadi Nabi yang mulia itu ketika sakit itu sakitnya sakit pusing, kepala berat, demam gitu. Nabi itu sakit demam. Luar biasa, demam itu luar biasa demam. Nah, jadi sekalian, hikmah sakit bagi Rasul seperti apa? Disebutkan rasa sakit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih berat dari manusia biasa. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, aku tidak pernah melihat orang yang sakit yang lebih berat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis Imam Al-Bukhari. Dan penting kita pahami, Bapak Ibu sekalian, sakit itu adalah anugerah. Ini orang beriman diajarkan seperti itu, mindsetnya itu. Sakit adalah anugerah dan tangga yang mendekatkan hamba kepada Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan, kata beliau ketika Nabi sakit, ini sudah di rumah Aisyah. Ini minggu-minggu terakhir. Tepatnya 5 hari sebelum wafat. Kata Ibnu Mas'ud, aku menjenguk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sakit. Aku lantas berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau demam begitu kuat sekali, demammu begitu tinggi sekali. Engkau demam begitu tinggi sekali. Rasul menjawab, benar. Jadi waktu itu Ibnu Mas'ud datang memegang ya tangan Rasulullah, ya, dan panasnya luar biasa. Kan orang kalau sedang sakit itu panas ya, kalau demam itu kan panas sekali. Ini Ibnu Mas'ud merasakan ini kok nggak wajar panasnya. Kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, engkau demam begitu kuat, tinggi sekali demam engkau. Rasul menjawab, benar. Sungguhnya aku merasakan demam yang sama dengan demam yang dirasakan 2 orang sekaligus. Kemudian Ibnu Mas'ud melanjutkan, itu artinya engkau mendapatkan pahala 2 kali lebih besar. Nabi membalas, benar. Memang seperti itu. Karena Nabi yang mulia bersabda, terkenal sabdanya ini, tidaklah seorang muslim menderita karena tertusuk duri atau yang lebih kecil dari duri sekalipun, melainkan Allah akan menghapus dosanya karena deritanya itu, seperti daun yang gugur dari pohon. Allahu Akbar. Jadi kalau kita sakit, maka
Itu anugerah dari Allah. Nikmati sakit itu sebagai pengukur dosa. Rata-rata orang-orang saleh, para ulama ketika akan meninggal dunia, mereka sakit. Nah, sakit itu pembersih dosa. Ya, pembersih. Bagi orang-orang saleh. Allah sayang sebelum kembali kepada Allah. Dan pahala yang berlipat bagi orang yang sabar dengan ujian sakit. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, di minggu-minggu terakhir menjelang wafat, Nabi menyampaikan khutbah, menyampaikan wasiat kepada para sahabat. Rasulullah menyampaikan beberapa pesan terakhir. Ya, di antara pesannya apa? Yang pertama, Nabi yang mulia berwasiat, berpesan agar kaum muslimin di waktu itu ya memperlakukan Ansor dengan sebaik mungkin. Kemudian yang kedua, menyiapkan perpisahan menjelang wafat atau wasiat, harus berwasiat sebelum wafat. Yang ketiga, menonjolkan keistimewaan Abu Bakar, isyarat bahwa yang akan menggantikan beliau itu Abu Bakar As-Siddiq, karena Abu Bakar sahabat Nabi tercinta yang punya kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Yang keempat, Nabi menyampaikan akan menunggu umatnya di tepi telaga Al-Haud. Yang kelima, mengingatkan fitnah kemewahan dunia dan bahayanya. Yang terakhir, Nabi berwasiat tidak menjadikan kuburannya sebagai masjid yang disembah. Yang pertama, mari kita bahas sedikit. Ini di minggu terakhir sebelum wafat. Hadirin sekalian, wasiat Nabi ini disampaikan 5 hari sebelum wafat. Hari Rabu ya. Nabi wafat hari Senin, hari Rabunya nih. Nabi menyampaikan. Waktu itu para sahabat mereka mendengarkan. Jadi hari Rabu 5 hari sebelum wafat, demam semakin meninggi. Hingga sakitnya pun semakin parah dan beliau pingsan. Ketika beliau sadar, dia berkata, kata beliau, siramkanlah kepadaku 7 gayung air yang berasal dari sumur yang berbeda-beda, sehingga aku bisa keluar menemui para sahabat untuk menyampaikan amanah kepada mereka. Maka mereka mendudukkan beliau di sebuah bejana, kemudian menyiramkan kepadanya air. Disiram. Ya, bukan disiram, diguyur gitu ya, diceceh kata orang Sunda Maya, diceceh. Kepalanya. Kata Nabi, hasbuk, cukup. Pada saat itu beliau membaik. Kemudian masuk ke dalam masjid dalam keadaan kepala diikat dengan sorban berwarna hitam. Lalu duduk di atas mimbar, beliau berkhutbah di hadapan para sahabatnya yang berkumpul di sekelilingnya. Beliau bersabda, laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dalam riwayat yang lain, semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kemudian beliau bersabda, janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Dan ini diijabah Allah. Kuburan Nabi itu kuburan yang dijaga oleh Allah. Ya. Karena ada di Masjid Nabawi. Pada saat itu Rasulullah menawarkan dirinya untuk dikisos. Maksudnya menerima balasan. Dengan berkata, barang siapa yang pernah aku pukul punggungnya, maka inilah punggungku, pukullah ia. Dan barang siapa yang pernah aku hina harga dirinya, maka inilah harga diriku, inilah. Balas. Jangan sampai kalian membalasku di hari akhir, nanti jangan. Sekarang saja balas kalau ada yang aku sakiti. Allahu Akbar. Nabi mengajarkan kepada kita, saudaraku, betapa pentingnya kita menjaga hak
Ya, orang lain, jangan sampai zolim kepada orang lain. Setiap kezoliman akan kembali kepada diri kita. Nabi ingin mengajarkan kepada kita agar jangan bermudah-mudah menzolimi orang lain. Karena setiap kezoliman, kegelapan pada hari kiamat dan akan kembali kepada pembuatnya. Akan kembali kepada pembuatnya. Diceritakan waktu itu, ada seorang sahabat yang kemudian datang berdiri, ya Rasulullah, karena engkau mengulang-ulang, aku pernah ya Rasulullah, aku ingin membalas dulu, badanku terkena ya tongkatmu. Mungkin engkau sudah lupa, tapi karena engkau mengulang-ulang, maka aku ingin menuntut balas. Sahabat tegang semua. Baik, kata Nabi, silakan datang. Ketika itu, sahabat ini datang berdiri, ya Rasulullah dulu. Aku ingin sekali membalas dengan tongkat yang dulu engkau juga memukulku, terkena oleh tongkat itu. Maka Nabi meminta kepada Bilal mengambilnya di rumah Fatimah. Setelah diambil, ya Rasulullah, ketika tongkat mengenai aku dulu gak pakai baju Rasulullah, gak pakai baju aku ini. Para sahabat semuanya tegang. Maka bermunculan Abu Bakar, Umar. Ini namanya Ukasyah. Ukasyah, pukullah aku jangan Rasulullah. Malaslah. Rasul, makanak ya Abu Bakar. Cukup. Allah Maha tahu kedudukan kau ya Abu Bakar. Silakan Ukasyah mendekat. Datang lagi Umar. Semuanya begitu tidak rela. Begitu mendekat, kata Ukasyah, Rasulullah, buka segala pakaianmu. Maka Rasul membuka. Segera dibuka, diambil tongkat, dan disimpan, dan dipeluklah tubuh Rasulullah. Ya Rasulullah, inilah saat yang aku nanti-nantikan ya Rasulullah. Aku ingin sekali mendekap tubuhmu yang mulia. Mana mungkin aku tega memukul engkau ya Rasulullah. Aku ini kesempatan yang sangat luar biasa, karena belum tentu nanti di surga aku bisa bersama dengan engkau ya Rasulullah. Dipeluk sambil menangis. Kata Nabi, kalau ingin tahu profil penghuni surga nih orang ini, dia sangat cinta kepadaku. Allahu Akbar. Nah kemudian setelah itu beliau turun dari mimbar dan melaksanakan sholat duhur. Kemudian duduk di atas mimbar. Jadi jangan terbayang mimbar kayak kita, Bu. Ya, kalau mimbar di kita kan mimbarnya mimbar yang itu ya, kotak tidur. Di mimbar enggak. Mimbar Nabi itu kan tiga tangga ya, 1, 2, 3. Jadi duduk di sana gitu. Ya. Mimbar di waktu itu ya. Nah disinilah Nabi yang mulia menyampaikan. Yang pertama kata Nabi yang mulia, siapa yang pernah aku pinjam uangnya? Maka ada seseorang berkata, ya Rasulullah, engkau pernah meminjam kepadaku 3 dirham. Kata beliau kepada Al-Fadl bin Abbas, sepupunya, Fadl ambilkan uang, bayarkan. Dibayarkan kepada Al-Fadl, orang yang mengaku bahwa Nabi pernah meminjam 3 dirham. Setelah itu baru Nabi yang mulia mewasiatkan. Nabi menyampaikan kepada yang hadir wasiat. Kata Nabi, aku wasiatkan kepada kalian tentang kaum Ansor. Nah, ini Nabi ingin menceritakan. Nabi ingin berterima kasih karena jasa orang-orang Ansor luar biasa besar. Kuwasiatkan kepada kalian tentang kaum Ansor. Sesungguhnya mereka adalah kelompokku dan penolongku. Mereka telah benar-benar menyelesaikan tugas yang telah dibebankan kepada mereka. Dan yang tersisa adalah hak-hak mereka. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan para sahabat Ansor. Maka terimalah kebaikan mereka
dan maafkanlah kesalahan mereka. Kalau ada kesalahan, maafkan, kata Nabi. Nabi menyampaikan alasannya. Sesungguhnya manusia itu banyak dan kaum Ansor sedikit. Jadi Nabi mengibaratkan seperti makanan. Makanan itu kan banyak, gitu ya, banyak, tetapi kaum Ansor sedikit. Tapi Nabi menyebutkan sehingga mereka bagaikan garam pada makanan. Ini luar biasa. Manusia makin banyak, maksudnya kaum muslimin makin banyak, makin bisa makin banyak, tapi orang-orang Ansor kan yang bersama Nabi makin sedikit, tentu. Maka ada yang meninggal dunia, bahkan sudah banyak yang meninggal dunia, makin sedikit. Tetapi kedudukan mereka bagaikan garam pada makanan. Ini luar biasa bahasanya. Bagaikan garam pada makanan. Artinya apa? Makanan Bu sebanyak apapun kalau tidak pakai garam bagaimana? Enak tidak? Enggak enak. Itulah sahabat Ansor. Ini wasiat Nabi. Nabi menyampaikan seperti ini, Allahu Akbar. Ternyata sekarang benar yang Nabi sampaikan itu bahwa ada fitnah di akhir zaman ini di mana ada orang-orang yang mengaku Islam tapi mereka mencaci maki para sahabat. Termasuk para sahabat Ansor dicaci maki oleh mereka, dikafirkan seperti dengan Nabi, mereka kafir semuanya katanya. Itulah kelompok Syiah yang berbahaya. Ya. Nabi menyampaikan lagi, maka barang siapa di antara kalian yang memegang tampuk kekuasaan yang ada di dalamnya, ia merugikan seseorang atau menguntungkannya, maka terimalah kebaikan mereka dan maafkanlah kesalahan mereka. Artinya apa? Nabi menyampaikan, terlalu banyak kebaikan mereka itu, kalau ada salah sedikit, maafkan saja. Ini wasiat tetap Ansor. Dan ini Nabi lakukan di hari keempat. Nah, kemudian yang paling berkesan Nabi menyampaikan selanjutnya, ini hari Rabu, 5 hari sebelum wafat. Nabi menyampaikan sesungguhnya ada seorang hamba yang diminta untuk memilih satu dari dua hal oleh Allah. Antara diberikan kepadanya segala kemewahan dunia, sesukanya, atau diberikan kepadanya apa yang ada di sisinya. Maka orang itu memilih apa yang ada di sisinya, di sisi Allah maksudnya. Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat itu berkata, ketika itu mendengar kalimat ini, Abu Bakar As-Siddiq menangis dan berkata kepada Rasulullah, Bapa dan ibu kami sebagai tebusan bagimu ya Rasulullah, sehingga kami menjadi heran kepadanya, kata para sahabat. Para sahabat berkata, Unzuru ila hadas syekh, lihatlah orang tua ini. Abu Bakar udah sepuh gitu kan, ya udah 61 tahun. Kok menangis? Apa kata mereka? Kan Nabi mengabarkan tentang seorang hamba yang diberi Allah kesempatan untuk memilih antara diberikan kepadanya kemewahan dunia atau apa yang ada di sisinya. Kenapa ia menangis? Ternyata kemudian hari mereka memahami bahwa Rasulullah itu sendirilah orang yang diberi kesempatan memilih. Sedangkan Abu Bakar, kata Abu Sa'id, adalah orang yang paling berilmu di antara kami. Beliau paham bahwa kalimat-kalimat itu isyarat dekatnya ajal Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya beliau menyampaikan, sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku, kata Nabi, dalam persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku boleh menjadikan seseorang sebagai kekasihku, Khalil, sebagaimana Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kata Nabi, sesungguhnya seandainya aku boleh menjadikan seseorang sebagai Khalil, kekasihku, selain Tuhanku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku, Khalilku. Hanya saja yang ada adalah persaudaraan Islam dan kasih sayang karena Islam. Tidak ada satupun dari pintu masjid yang tidak ditutup kecuali pintu bagi Abu Bakar As-Siddiq. Kalimat-kalimat ini Bapak Ibu menunjukkan tentang keutamaan Abu Bakar. Dan inilah ijma para sahabat bahwa Abu Bakar itulah yang kemudian layak menggantikan Rasulullah. Karena Nabi menyebutkan kedudukan
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kemudian bagaimana 4 hari sebelum wafat? Tadi hari Rabu, sekarang hari Kamis. Pada hari Kamis, 4 hari sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dia berkata, yang intinya beliau menuliskan wasiat. Kemarilah kalian, aku tuliskan untuk kalian sebuah pesan yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Pada saat itu, ada beberapa sesepuh sahabat di rumah beliau. Di antaranya ada Umar bin Khattab. Kata Umar, sesungguhnya rasa sakit telah mempengaruhi Rasulullah. Ya. Sudah, jangan dibebani Rasulullah. Kita paham. Rasul menginginkan agar kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, di hari itu Nabi yang mulia berwasiat juga, keluarkan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik dari Jazirah Arab. Dan berwasiat untuk memberikan penghargaan kepada para utusan delegasi yang telah menyampaikan keislamannya datang ke Madinah. Dan di hari itu juga Nabi menyampaikan as-salah, as-salah, salat, salat, jagalah salat. Wa ma malakat aimanukum, dan budak-budak kalian. Jadi sekalian, Nabi mewasiatkan sholat luar biasa. Nabi wasiatkan sholat. Walaupun penyakit yang diderita Nabi sangat parah, sudah makin tinggi demamnya itu, akan tetapi beliau masih sempat menunaikan semua sholatnya secara berjamaah. Para sahabat ya menjadi makmumnya. Hingga pada hari Kamis, 4 hari sebelum wafat, dan pada hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunaikan sholat maghrib bersama mereka. Di waktu itu Nabi membaca surat Al-Mursalat, wal mursalati urfa. Nah, waktu Isya, sakit Nabi semakin parah hingga beliau tidak bisa ke masjid. Maka Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah orang-orang, Rasul bertanya kepada Aisyah, gitu. Kata Rasulullah, ya Aisyah, apakah orang-orang telah menunaikan sholat? Kami menjawab, belum ya Rasulullah. Mereka menanti engkau. Nabi bersabda, siapkan untukku air di bejana. Kami pun melaksanakan. Kemudian Rasulullah mandi, ketika hendak bangkit beliau pingsan. Dan tak lama kemudian beliau sadar dan bertanya, apakah orang sudah mengerjakan sholat? Belum ya Rasul, masih menanti Anda. Maka beberapa kali seperti itu, sampai akhirnya beliau memerintahkan, muru Abu Bakar, perintahkan Abu Bakar menjadi imam. Ya, perintahkan Abu Bakar menjadi imam. Perintahkan Abu Bakar mengimami sholat, kata Nabi yang mulia. Semenjak itu, Abu Bakar menjadi imam sebanyak 17 kali waktu sholat selama hidup Rasulullah. Yaitu Isya pada hari Kamis, ya, sholat subuh pada hari Senin, ya, dan 15 waktu sholat yang lainnya. Jadi dari semenjak Kamis malam Jumat itu Nabi sudah tidak bisa memimpin sholat lagi. Nabi sudah makin tinggi demamnya, tetapi Nabi harus semangatnya. Ingin sekali berjamaah di masjid Nabi itu. Berjuang Nabi ingin sholat di masjid, tetapi kondisinya memang tinggi demamnya. Tinggi demamnya. Sampai kemudian diperintahkan Abu Bakar menjadi imam. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, berikutnya adalah 2 atau sehari sebelum wafat, apa kondisinya?
pada hari Sabtu atau hari Ahad ini, Nabi merasakan penyakit pada dirinya berkurang, demam itu agak berkurang, menurun demamnya itu. Maka beliau keluar dengan dipapa 2 orang untuk menunaikan sholat duhur. Sedangkan Abu Bakar tengah melaksanakan sholat bersama para sahabat sebagai imam. Ketika Abu Bakar melihat dia bergerak mundur, tetapi Nabi memberi isyarat dengan kepalanya agar dia tidak mundur. Beliau berkata, dudukkanlah aku di samping Abu Bakar. Kemudian mereka berdua mendudukkan Rasulullah di sebelah kiri, sehingga Abu Bakar ikut sholat Rasul dan memperdengarkan takbir Rasul kepada para jamaah. Ini Nabi ini. Dalam kondisi apapun, yang namanya sholat itu luar biasa. Nabi ingin sekali dijaga. Sholat berjamaah dijaga. Nabi sebagai teladan, sebagai contoh buat kita. Nah, kemudian, sehari sebelum wafat, hari Ahad, sehari sebelum Nabi wafat, beliau memerdekakan budak-budak, dia memerdekakan semua budak-budaknya. Dan bersedekah dengan 6 atau 7 dinar yang tersisa yang dimilikinya. Serta memberikan senjata-senjatanya kepada kaum muslimin diwakafkan. Karena Nabi sebagai seorang panglima juga, maka diwakafkan tuh. Ya, peralatan perangnya diwakafkan, baju besi diwakafkan semua kepada muslimin. Dan di malam harinya Aisyah membawa lampunya kepada seseorang. Kepada seorang tetangga perempuan, Aisyah berkata kepada perempuan tadi, berikanlah kepada kami sedikit dari minyak yang kamu miliki pada lampu kami. Baju besi beliau pada saat itu masih tergadaikan kepada orang Yahudi dengan harga 30 sok gandum. Karena Nabi yang mulia mengajarkan kepada kita, ini Nabi yang mulia itu luar biasa. Nabi ingin kembali kepada Allah. Ya, ingin kembali kepada Allah dengan tidak membawa beban apapun juga dari dunia ini. Itulah Nabi yang mulia. Kemudian hari terakhir, Bapak Ibu Anas bin Malik meriwayatkan pada saat kaum muslimin sholat subuh pada hari Senin dan Abu Bakar menjadi imam mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara tiba-tiba mengagetkan mereka dengan membuka tirai kamar Aisyah untuk melihat mereka sedangkan mereka berada pada barisan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum, maka Abu Bakar pun mundur ke belakang untuk mencapai shaf karena mengira bahwa Rasul ingin keluar untuk sholat. Anas bin Malik berkata, hampir saja kaum muslimin tergoda untuk membatalkan sholat. Karena bahagia dengan munculnya Rasul. Di benak mereka, Rasul sudah sehat. Rasul sudah sehat, senang mereka. Melihat Rasul muncul seakan-akan akan bersama mereka. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau memberi isyarat dengan telunjuknya kepada mereka agar sholat. Maksudnya sempurnakan sholat, katanya begini, sholat. Menyempurnakan sholat. Sebuah faham agar Abu Bakar kembali menjadi imam. Setelah itu beliau masuk ke dalam kamar dan menurunkan tirainya. Karena kita tahu ya, rumah Nabi itu kan nempel dengan Masjid Nabawi waktu itu. Sekarang menjadi kamar atau menjadi makam Rasulullah. Kemudian Rasulullah tidak mendapati lagi waktu sholat yang berikut. Nah, hadirin sekalian, ketika beranjak waktu duha, hari Senin, waktu duha di hari kematiannya, hari terakhir, Nabi yang mulia memanggil Fatimah, putrinya. Nabi yang mulia memanggil Fatimah. Kemudian membisikkan sesuatu kepadanya. Dan ia pun menangis. Kemudian memanggilnya lagi dan membisikkan sesuatu yang lainnya dan ia pun tersenyum, tertawa. Aisyah berkata kemudian hari, kami menanyakan kepada Fatimah tentang hal itu. Yakni pada hari-hari berikutnya,
Fatimah menjawab, sepeninggal Nabi tentu saja. Kata Fatimah, Nabi membisikkan kepadaku bahwa beliau akan meninggal pada sakit yang beliau derita saat itu. Sehingga aku pun menangis. Dan membisikkan lagi kepadaku bahwa aku yang pertama kali dari keluarganya yang akan menyusulnya. Sehingga aku pun tersenyum. Memang benar, setelah Nabi wafat, Fatimah itu meninggal setelah 6 bulan Nabi wafat. Jadi setelah Nabi wafat 6 bulan masih hidup, kemudian meninggal dunia, masih muda usianya Fatimah itu. Nabi yang mulia memberikan kabar kepada Fatimah bahwa ia adalah Sayyidun Nisa'i Ahlil Jannah. Dia adalah penghulu para wanita di dunia dan di surga nanti. Jadi kata Nabi yang mulia, kabar gembira kepada Fatimah bahwa ia adalah penghulu para wanita di dunia. Nah, kemudian di hari terakhir ini, hari Senin, Fatimah melihat penderitaan berat yang tengah dialami Rasulullah. Maka ia berkata, betapa menderitanya engkau, ayahku. Nabi berkata, tidak ada cobaan lagi yang akan menimpa ayahmu setelah ini. Tidak akan ada lagi cobaan yang akan menimpa ayahmu setelah hari ini. Maka Nabi yang mulia memanggil Al-Hasan dan Al-Husain. Kemudian mencium keduanya. Dan berwasiat kepada mereka untuk selalu berbuat baik. Selanjutnya beliau memanggil istri-istrinya, kemudian menasihatinya, ya, dan mengingatkan mereka agar jangan sampai berbuat yang tidak Allah ridha. Wasiat seorang suami kepada istrinya. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang berbahagia, penyakit Rasulullah semakin parah dan bertambah berat. Dan muncul pada tubuhnya pengaruh racun yang pernah dimakannya pada saat perang Khaybar. Makanya para ulama menyampaikan bahwa Nabi itu diracun meninggalnya itu. Sakit Nabi itu, Bapak Ibu, yang menyebabkan Nabi demam sampai meninggal itu akibat racun. Kapan? Di perang Khaybar dulu. Di perang Khaybar. Kata Nabi, wahai Aisyah, aku masih akan sakit akibat racun makanan yang aku makan pada saat perang Khaybar, sehingga pada saat ini aku merasakan urat nadiku terputus. Seakan-akan mau putus karena racun tadi. Beliau menutupkan pakaiannya ke wajahnya, kemudian membukanya kembali dan berkata, di mana ini? Kata Nabi yang mulia. Kemudian Nabi kembali menyampaikan wasiat terakhir. As-salat, an-nisa, salat, jaga salat. Kaum wanita, awas wanita, perhatikan kaum wanita, wa ma malakat aimanukum. Hingga tibalah detik-detik wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah menceritakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat di rumahku di hari giliranku ketika Allah mencabut nyawanya. Kepala beliau tersandar di antara tenggorokan dan perutku, setelah ludahku bercampur dengan ludahnya. Apa maksudnya? Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, detik-detik kematian telah tiba. Aisyah menyandarkan tubuh beliau kepadanya, ia berkata, termasuk di antara nikmat Allah yang diberikan kepadaku adalah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat di rumahku di antara tenggorokan dan perutku. Allah mengumpulkan antara ludahku dan ludahnya. Ini apa maknanya? Begini. Jadi Abdurrahman bin Abu Bakar, ini adiknya Aisyah, masuk. Di tangannya ada sepotong siwak, sedangkan Rasulullah bersandar pada tubuh, kata Aisyah. Aku melihat Rasulullah memandang siwak tersebut dan aku tahu bahwa beliau menyukai siwak. Aku berkata kepadanya, ya Rasulullah, maukah aku ambilkan untukmu? Beliau mengangguk. Pertanda mengiyakan.
Kemudian aku berikan siwak tersebut kepadanya, akan tetapi siwak tersebut sangat keras baginya sehingga aku bertanya kepadanya, ya Rasul, maukah aku lunakkan untukmu? Beliau kembali berisyarat dengan agungkan kepalanya. Pertama mengiyakan. Maka aku pun melunakkannya, kemudian Rasulullah menggosokkannya pada giginya, bersiwak. Bersiwak. Ya. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa beliau bersiwak dengan sebaik-baiknya sebagaimana beliau bersiwak ketika akan sholat. Ya, di depan beliau ada sebuah bejana berisi air. Beliau memasukkan kedua tangan ke dalam air tersebut, kemudian mengusapkan ke wajahnya dan berkata, La ilaha illallah, inna lil mauti lasakarat. Sesungguhnya kematian itu mengalami sakarat, jadi tidak sakit sekali gitu. Tidak lama selesai bersiwak, Rasulullah mengangkat tangan atau jarinya dan menatapkan pandangannya ke atap. Kedua bibinya bergerak. Dan Aisyah mendengar beliau berkata, Ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Bersama dengan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat dari kalangan para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah. Allahumma rahamni, ya Allah kasanilah aku. Allahumma marfiqil a'la. Allahumma marfiqil a'la. Allahumma marfiqil a'la. Itulah kalimat yang terakhir yang Nabi ucapkan ketika beliau berada di pangkuan Aisyah. Apa kalimatnya itu? Allahumma arfiqil a'la. Allahumma arfiqil a'la. Ya Allah, bersama yang menamati di atas sana, ya Allah. Kata Aisyah, perlahan tangan Nabi melemas. Kemudian wafatlah manusia terbaik itu di hari Senin. Di hari Senin, di waktu duha menjelang zuhur. Maka pahamlah kami bahwa Rasulullah lebih memilih untuk segera kembali kepada Allah daripada tetap tinggal bersama kami. Yang keluar kalimat terakhir itu, Allahumma rafiqul a'la, ya Allah bersama kekasih yang maha tinggi, ya Allah. Hadirin sekalian, inilah ucapan terakhirnya yang Nabi sampaikan tatkala Nabi kembali kepada Allah. Manusia terbaik itu sudah meninggalkan kita di hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, di waktu duha menjelang zuhur. Sudah kembali kepada Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia terbaik yang telah menunaikan amanah, yang menyampaikan risalah, teladan bagi kita. Hadirin sekalian, mudah-mudahan kita semua ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah. Betapa rindunya kita kepada beliau. Kita membaca biografi beliau lewat buku Sirah Nabawiyah yang kita baca. Betapa sayangnya beliau kepada kita, saudara. Maka tatkala mendengar kabar kematian ini, kata Anas bin Malik, belum pernah kami mendapatkan kesedihan. Selama kami tinggal di Madinah, belum pernah Madinah itu gelap, seakan-akan gelap. Bagaimana dulu
Kalau Nabi sampai ke Madinah, belum pernah Madinah mendapatkan cahaya terang benderang kecuali ketika Nabi datang ke Madinah. Dan belum pernah kami merasakan kegelapan, suasana yang gelap, diliputi kesedihan, duka yang mendalam. Kecuali ketika Nabi meninggalkan kami. Sampailah kabar wafatnya Nabi yang mulia kepada para sahabat. Para sahabat di awal-awal tidak menerima, tidak percaya. Nabi sudah wafat. Apalagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sikapnya berbeda. Kata Umar, Rasul tidak wafat, Rasul tidak wafat. Siapa yang menyampaikan Muhammad telah wafat, akan aku penggal lehernya. Beliau sedang menghadap kepada Allah. Sebagaimana dulu Musa bertemu dengan Allah 40 hari 40 malam. Akan kembali kepada kita. Muhammad tidak wafat, tapi tidak wafat. Maka datanglah Abu Bakar As-Siddiq. Seorang yang misalkan dalam ilmunya menyampaikan kalimat luar biasa. Apa kata Abu Bakar? Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budullah, dan siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Allah Maha hidup, tidak akan pernah mati. Maka Abu Bakar membacakan ayat ini. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul afa immata aw qutila aw qutila in qalabtum ala aqabikum. Kemudian beliau membacakan ayat juga, wa ma ja'alna li basharin min khuld wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa immita fahumul khalidun. Dan kami tidak menjadikan hidup yang kekal bagi seorang manusia sebelum engkau. Afa immita, apabila engkau wafat, fahumul khalidun, apakah mereka akan kekal? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguh engkau akan meninggal wahai Muhammad, sebagaimana mereka semua juga akan meninggal dunia. Sadarlah Umar bin Khattab dengan ayat-ayat tadi. Kata Umar, seakan-akan aku baru mendengar ayat itu turun di waktu itu. Padahal sering aku baca. Sekelas Umar seperti itu. Hadirin sekalian, Rasulullah kembali kepada Allah dengan husnul khatimah, dengan amal-amal saleh, puncak prestasi, karya terbaik. Rasulullah kembali kepada Allah ketika semua dosa diampuni, semua amal-amal soleh diterima. Ketika orang-orang kehilangan karena kebaikan, maka persiapkanlah saudaraku. Kita pun sama. Ada saatnya kita akan kembali kepada Allah. Akan kembali kepada Allah. Siapa sebaik-baik bekal, siapa sebaik-baik amal, karena kita pasti akan kembali kepada Allah. Kita akan mati. Nabi saja mati, apalagi. Allah a'lam bishawab. Bapak Ibu yang berbahagia, mohon maaf ini waktunya ya agak berlebih. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa siapapun kita yang ada di dunia ini pasti pada saatnya nanti kita akan kembali kepada Allah. Kita akan meninggalkan dunia ini, pasti itu. Maka Nabi yang mulai ditanya, ya Rasulullah, ayul mu'minina aqiyas, siapakah mukmin yang paling cerdas ya Rasul? Nabi menjawab, mukmin yang paling cerdas itu aktsaruhum lil mauti dzikr, yang paling banyak ingat mati, wa ahsanuhum lima ba'da isti'dad, yang paling baik persiapan untuk kematian. Yang paling baik itu bukan hanya ingat mati saya, tapi paling baik bekal dan persiapan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mempersiapkan bekal terbaik untuk kematian kita, untuk menempuh perjalanan panjang menuju negeri akhirat. Allah a'lam bishawab. Fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar. Kalau ada pertanyaan, kita beri kesempatan. Terima kasih dan mohon maaf dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak Ustadz, ilmunya. Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan, maka raise hand. Tapi ini sebelumnya ada satu yang masuk, Pak Ustadz, dari Pak Kuku, terkait dengan surat Al-Anbiya ayat 3:15, setiap yang bernyawa itu akan mati. Bagaimana tentang Nabi Khidir yang sampai sekarang dikabarkan masih hidup? Mangga Pak Ustadz.
Ayat yang mulia tadi memberikan pelajaran kepada kita. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa itu akan mati, pasti itu. Nabi saja meninggal dunia. Semua Nabi dan Rasul meninggal dunia. Nah, apakah Nabi Khidir masih ada? Ini ada polemik di karangan para ulama tentang Nabi Khidir ini. Bagian menyampaikan Nabi Khidir sudah meninggal dunia. Ini di zaman Nabi Musa alaihissalam. Sebagian menyampaikan belum meninggal dunia. Sebagaimana Nabi Isa yang diangkat oleh Allah ke langit. Nabi Isa belum meninggal dunia, belum di langit dan nanti akan turun di akhir zaman. Kalau Nabi Isa itu sepakat semuanya bahwa Nabi Isa belum wafat, diangkat ke langit. Tapi Nabi Khidir ada perbedaan pendapat. Ini biasa karangan sufi, orang-orang sufi, orang-orang pengkaji tasawuf, tarekat, mereka biasa punya anggapan bahwa Nabi Khidir masih ada. Ya, belum meninggal dunia. Di mana Allah alam bisawab. Saya pribadi berpegang dengan pendapat, ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat bagi yang berbeda pendapat. Saya memegang pendapat Nabi Khidir sudah wafat, ya, sudah meninggal dunia. Seperti itu. Ya, karena ini sudah lama di zaman Nabi Musa alaihissalam. Allah alam bisawab. Ini yang disampaikan. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan lagi, bisa raise hand atau langsung? Ini ada satu lagi, di surat Maryam ayat 71, tidak ada seorang manusia pun kecuali akan melalui neraka. Jadi apakah memang seluruh manusia akan melalui neraka tanpa kecuali? Mangga Pak Ustadz. Surat Maryam ayat 71. Allah Jalla wa'ala berfirman di surat Maryam, ya. Ini dia. Ini ayat yang menceritakan tentang sirat. Di sini Allah Jalla wa'ala berfirman, wa in minkum ila wariduha, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan akan mendatangi neraka itu. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Ayat selanjutnya dijelaskan, tsumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, wa nadzaru dzalimina fiha jithiya, dan membiarkan orang-orang yang zalim dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ayat ini menegaskan bahwasannya ada satu fase di akhirat nanti, yaitu fase as-sirat. As-sirat. Semua kita akan melewati sirat. Ya. Sebuah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Nah, ini yang melewati siapa semua? Tetapi orang-orang Islam. Kalau orang-orang kafir tidak. Orang-orang kafir tidak lewat. Orang-orang kafir tidak lewat. Karena mereka langsung dilempar ke neraka. Tapi untuk orang Islam lewat. Baik orang-orang mukmin haqqan atau munafik. Tapi orang munafik lewat, jatuh ke dalam neraka. Dan mereka berada fidarkil asfali minan nar, di kerak neraka terdalam. Orang mukmin dia lewat, termasuk para nabi. Nabi juga sama lewat. Kita lihat. Ini hadisnya sahih. Nabi yang mulia menyampaikan, Fa'akunu ana wa ummati awwala man yujizu wa la yatakallamu yawma idzin illa rusul wa da'wa rusuli yawma idzin Allahumma sallim sallim. Aku dan umatku, kata Nabi yang mulia, adalah yang pertama diperbolehkan melewati sirat, dan ketika itu tidak ada seorang pun yang berbicara kecuali para rasul. Doa para rasul saat itu adalah Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah aku, selamatkanlah. Ini dia. Jadi ayat yang ditanyakan tadi itu berkenan tentang sirat.
Satu fase di antara sekian banyak fase di akhirat yang kita semua akan menempuhnya. Ya. Ini kalau kita lihat kan seperti ini petanya ya. Nah ini nih. Nah begini. Inilah rute Rihlatul Khulud. Ini ada kajian tersendiri sebenarnya. Mudah-mudahan nanti bisa dibahas lagi ya. Semua kita pasti akan menempuh ini nih, dari mulai alam dunia, alam barzakh, hari kiamat, kebangkitan, di mahsyar, kita akan ada bab syafaat, kita akan dihisab, diberikan catatan amal, mizan, ada telaga Nabi, ujian keimanan, sirat, ya, al-jannatu wan nar ujungnya. Ini dia rute perjalanan panjang menuju kampung akhirat. Ya. Nah, jadi ini ada sirat, di sini ada sirat ya. Nah ini sirat di sini. Ayat tadi itu tentang sirat. Semua akan melewati itu. Allah alam bisawab. Ini yang disampaikan Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz jawabannya. Terus kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Yoga. Ustadz, bagaimana dengan kisah wafatnya Rasul yang di akhir hayatnya menanyakan tentang umatnya? Iya benar. Jadi saya sampaikan ada yang tertinggal. Nabi itu menyampaikan ketika akan meninggal. Ummati, ummati. Beliau sampaikan, umatku, umatku. Itu beliau berwasiat. Bahkan nanti ketika Nabi yang mulia dibangkitkan di mahsyar pun, Nabi juga mengucapkan kalimat ummati, aina ummati, mana umat. Nabi menyampaikan itu. Umatku, umatku, dan sholat, dan yang lainnya. Benar, tadi tertinggal, tidak lewat, tidak menyampaikan. Ada hadisnya, Nabi menyampaikan itu wasiat. Ini menunjukkan betapa kecintaan beliau sangat besar kepada kita sebagai umat. Beliau ingin kita ini selamat. Maka di surat Al-Taubah itu disebutkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang seorang rasul dari dirimu sendiri. Azizun alaihi ma'anittum. Berat baginya yang kamu rasakan dari penderitaan itu. Harisun alaikum, ingin agar kamu selamat. Bil mu'minina raufur rahim. Dia sangat sayang, cinta kepada orang beriman. Itulah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara wasiatnya belum menyampaikan ummati. Allah alam. Mangga Pak Ustadz, karena sudah mau maghrib, kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Bapak Ibu, para alumni jamaah Haji Khalifah Tur, khusus Bapak Haji Rustam, Pak Haji Mu, Pak Haji Kuku, dan semua yang hadir pada sore hari. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga ini semua mengingatkan kita bahwa pada saatnya malaikat maut datang kepada kita, menjemput kita, dan kita tidak tahu entah kapan. Yang jelas, ada satu ayat di Al-Quran yang menyebutkan tentang umur. Di surat Al-Ahqaf ayat 15. Ya, umur kita kan Nabi menyebutkan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Kisaran umur umatku hanya antara 60 hingga 70 tahun saja. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika, sedikit yang lebih dari 70 tahun. Ya, tidak banyak, sedikit yang lebih dari 70 tahun itu. Tetapi ada angka yang disebutkan diingatkan yaitu angka 40 tahun. Maka kalau sudah berumur 40 tahun, lebih dari 40, mendekati 40, harus serius ke akhirat. Harus sungguh-sungguh. Harus mulai berhitung bahwa kita akan ada saatnya kembali kepada Allah. Maka perbanyak amal saleh, jaga niat, tuliskan niat. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina syaqiyan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'inda al-hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf pada kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Pak Ustadz atas materi yang disampaikan hari ini. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang siap untuk menghadapi kematian dan bisa bertemu dengan Rasulullah di telaganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya atas nama alumni Haji Khalifah tahun 2015 mengucapkan jazakumullah khairan katsira atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam kajian sore ini, dan semoga Bapak Ibu sekalian selalu dalam kondisi sehat dan juga terus berusaha